Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa fil isra'iliyat anna 'abidan kana ya'budullaha dahran tawilan faja'ahu qaumun faqalu inna hauna qauman ya'buduna syajaratan min dunillahi ta'ala faghadiba lidzalika wa akhadha fa'sahu ala atiqihi wa qasada syajarata liyaqta'aha fastaqbalahu iblisu fi surati syaikhin faqala aina turidu rahimakallah qala uridu an aqta'a hadhihi syajarata qala wa ma anta wa dhaka tarakta ibadataka washtighalaka bi nafsika wa tafarraghta li ghairi dhalik faqala inna hadza min ibadati ila akhirih. Wa fil israiliyati, dalam Israiliyat artinya kisah-kisah Bani Israel, anna 'abidan kana ya'budullaha dahran tawilan, ada seorang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Faja'ahu qaumun, maka datang kepadanya satu kaum. Faqalu, dan kaum itu mengatakan innaha huna qauman ya'budu syajaratan min dunillahi ta'ala. Sesungguhnya di sini ada satu kelompok, mereka menyembah pohon min dunillahi ta'ala, ya, selain dari Allah Ta'ala. Faghadiba lidzalika, maka marahlah, ya, ahli ibadah itu tadi, wa akhadha fa'sahu ala atiqihi, kemudian diambilnya kapak, dipanggul di pundaknya, wa qasada syajarata liyaqta'aha, dan dia bermaksud menuju pohon yang disembah itu untuk ditebang, ya. Fastaqbalahu iblisu fi surati syaikhin, maka ia berhadapan dengan iblis dalam bentuk orang tua. Faqala, maka iblis bertanya, aina turidu rahimakallah, Anda hendak kemana? Mudah-mudahan Allah mengasihani Anda. Qala uridu an aqta'a hazihi syajarata,
Maka si Abid mengatakan, aku bermaksud ingin menebang pohon ini, ya, yang disembah itu. Qala, maka iblis bertanya, wa ma anta wa dzaka. Apa kepentingan ente dengan pohon itu? Tarakta ibadataka washtighalaka binafsika. Kau tinggalkan ibadahmu dan kau kesibukanmu binafsika, yang itu kepentinganmu. Wa tafarragta li ghairi dzalika, dan kau habiskan waktu untuk bukan yang demikian itu. Artinya bukan untuk kepentingan ibadah. Nebang pohon. Itu kan bukan agama, bukan bagian dari, ya, syariat yang mesti dihabiskan umur kita. Kata iblis begitu. Faqala, maka menjawab si Abid, ahli ibadah, inna hadza min ibadati. Sesungguhnya ini termasuk bagian dari ibadahku. Jadi menebang pohon untuk menghalangi orang tidak menyembahnya itu juga bagian dari ibadah. Jadi, ya, sadduz zari'ah adalah bagian dari ibadah. Menutup kemungkinan orang untuk melakukan kesalahan itu juga termasuk ibadah. Ia berkatakan, hadza min ibadati. Ini juga termasuk ibadah saya. Qala, maka iblis berkata, fa inilah atrukuka an taqta'aha. Sesungguhnya aku tidak akan mendiamkanmu untuk menebang pohon itu. Faqatalahu, ya, maka diperanginya. Fa akhazahul abidu fatarahahu ilal abdi. Maka ditariknya iblis, ya, orang tua itu tadi oleh si Abid, kemudian dilemparkan ke tanah. Wa qa'ada ala sadrihi, kemudian diduduki, ya, dadanya si iblis itu tadi. Artinya iblis ini kalah gitu sama Abid ini, ya, berantem, dilemparin ke tanah, kemudian didudukin dadanya. Faqala lahu iblis, maka iblis berkata kepada si Abid, atlikni hatta ukallimuk. Lepaskan aku sehingga aku menjelaskan kepadamu. Faqama anhu, maka si Abid itu berdiri dari, ya, dada si tua itu tadi. Faqala lahu iblis, ya hadza innallaha ta'ala qad asqata anka hadza. Wahai Tuhan ini, ya, sesungguhnya Allah menggugurkan untukmu hal-hal yang semacam ini. Walam yufriduhu alaika, Allah tidak mewajibkan kepadamu yang seperti ini. Wa ma ta'buduha anta wa ma alaika min ghairik. Dan engkau tidak menyembah pohon itu. Wa ma alaika min ghairik, dan tidak ada kewajiban bagimu selain dari dirimu. Wallahu ta'ala walillahi ta'ala anbiya'un fi aqalimil ardi walau sya'a la ba'athahum ila ahliha wa amarahum biqat'iha. Di sisi Allah banyak sekali nabi fi aqalimil ardi, ya, di pusat-pusat bumi, pojok-pojok bumi. Walau sya'al, seandainya Allah menghendaki, memang Allah perintahkan untuk menjalankan perintah itu, la ba'athahum ila ahliha, pastilah Allah memerintahkan nabinya menuju kepada suatu kaum, wa amarahum biqata'iha, dan mereka nabi-nabi memerintahkan pada kaum itu untuk menebang pohon itu. Jadi ini logikanya benar, ya, yang diucapkan oleh iblis ini benar. Ya, nabi banyak, tidak ada satupun yang memerintahkan untuk menebang pohon itu.
Sementara kau tidak menyembah pohon itu, kepentinganmu apa dengan membuang waktu untuk menebang pohon itu? Faqala al-abidu, maka berkata si abid, la budda li min qat'iha. Tidak dapat tidak, aku harus menebangnya. Ya. Fanabadhahu lil qital. Ya, maka menentang ya iblis itu untuk memeranginya. Faghalabahul abidu, dan menguasai, memenangi atas iblis itu oleh abid itu tadi, ahli ibadah. Wasarra'ahu, kemudian dibantingnya iblis itu, waqa'ada ala sadrihi, kemudian duduk di atas dadanya. Fa'ajaza iblis, maka tidak mampu iblis ya ketika dilakukan demikian itu. Faqala lahu, kemudian iblis berkata kepada si abid, halaka fi amrin, ya, halaka fi amrin, ya, faslin baini wa bainaka wa huwa khairul laka wa anfa. Ini kalau di dalam sarahnya ini bukan faslun tapi yufassilu, ya. Halaka fi amrin, apakah kau mau, ya, jadi iblis ini menawarkan halaka fi amrin, apakah kau mau satu masalah, ya, yufassilu baini wa bainaka, yang didamaikan antaraku dengan kau, wa huwa khairul laka wa anfa'u, dan itu lebih bagus untukmu dan lebih bermanfaat. Qala, maka si abid mengatakan, wa ma huwa, apa itu yang lebih bagus daripada menebang pohon itu? Qala atlikni hatta aku lalak, lepaskan aku sehingga aku menjelaskan kepadamu. Fa'atlaqahu, ya, kemudian si abid itu melepaskan ya iblis dalam wujud orang tua itu tadi. Faqala iblis, anta rajulun fakirun la syai'a laka. Kata iblis, kata si abid, engkau ini seorang laki-laki yang miskin, la syai'a laka, dan kau tidak memiliki sedikit pun harta. Innama anta kalla ala nafsi ya'ulunaka. Sesungguhnya engkau letih di atas manusia itu yang mengagung-agungkan, ya, membesar-besarkanmu. Fala'allaka tuhibbu an tatafaddala ala ikhwanik. Barangkali kau suka, kau senang seandainya aku dapat melebihkanmu dibandingkan dengan teman-temanmu. Watwa si jironaka, dan kau bisa membantu tetangga-tetanggamu. Watashba'u watusabbi'u, dan kau bisa membuat orang lain kenyang. Watastagni anin nas, dan kau tidak memerlukan lagi bantuan manusia. Qala na'am, kata si abid ini, ahli ibadah ini, ya, boleh. Qala farji an hadzal amr. Kata iblis, tinggalkan masalah ini. Jangan terusin mau nebang pohon. Walaka alayya an aj'ala. Untukmu, wajib untukku, an aj'ala inda ra'sika. Aku akan jadikan untukmu di sisi, ya, kepalamu, ini maksudnya tempat tidur, ya, di sisi tempat tidurmu, fi kulli lailatin dinarain. Ya. Setiap malam itu aku berikan 2 dinar. 2 dinar itu berarti 8 gram. 1 dinar itu 4 gram emas murni. 2 dinar 8 gram. 8 gram kalau 1 juta berarti setiap malam dikasih 8 juta rupiah. Tapi jangan tebang tuh pohon. Biarkan orang menyembah pohon itu, karena Nabi juga nggak ada yang disuruh nebang pohon itu. Ya, jadi, ya, walaka alayya an taj'ala inda ra'sika fi kulli lailatin dinarain, dan wajib bagiku menjadikan, ya, di sisi kepalamu pada setiap malam itu 2 dinar. Iza asbahta akhaztahuma, di pagi hari kau
bisa mengambil 2 dinar itu tadi. Wa anfaqta ala nafsika, kau bisa memanfaatkannya untuk dirimu. Wa iyalika, keluargamu. Wa tasaddaqta ala ikhwanika, dan kau bisa bersedekah kepada teman-temanmu. Fayakunu dzalika anfa'ulaka walil muslimina min qat'i hadhihi syajarati. Yang demikian ini lebih bermanfaat bagimu dan bagi orang-orang muslim ketimbang kau menebang pohon ini. Allati yagrisu makanaha, yang dia tumbuh pada tempatnya. Wala yadurruhum qat'uha, dan tidak ada mudarat bagi mereka dengan kau tebangnya. Wala yadurruhum qat'uha syai'a, dan tidak memudaratkan mereka sedikit pun penebangan pohon itu. Wala yanfa'u ikhwanaka, dan tidak bisa memberi manfaat terhadap teman-temanmu al-mu'minin qat'uka iyyaha, dengan kau menebang pohon itu. Ya. Tawarannya berat ini. 8 juta tiap malam, jangan tebang tuh pohon. Karena nabi-nabi yang terdahulu nggak ada yang disuruh menebang pohon itu. Artinya logikanya itu Allah jadikan memang pembanding antar orang yang beriman. Ditambah lagi kalau 8 juta buat di rumah, buat sedekah, buat tetangga, lebih bermanfaat. Ya. Min qat'i hazihi syajarati allati yagrisu makanaha wa la yadurruhum qat'uha syai'an wa la yanfa'u ikhwanakal mu'minina qat'uha iyya. Enggak ada yang mudaratnya bagi mereka dengan kau tebang, dan kau tidak bisa memberi manfaat kepada saudaramu yang mukmin. Tebangan pohonmu itu enggak ada manfaatnya. Fatafakkarul 'abidu fi maqala, maka berpikir sejenak ahli ibadah ini, si abid ini, apa yang dikatakan oleh kakek tua ini. Wa qala shadaqa syekh, dan si abid mengatakan benar wahai orang tua. Lastu binabiyyin, aku ini bukan seorang nabi. Fayalzimuni qad hazihi syajarah, yang mengharuskan aku merobohkan, menebang pohon ini. Wala amarani Allahu an aqta'aha, dan Allah tidak memerintahkan aku untuk menebangnya. Fa aku na'asiyan bitarkiha, maka sehingga aku menjadi orang yang durhaka dengan sebab meninggalkannya. Wa ma dzakarahu aktsaru manfaatin, dan apa yang disebutkan oleh kakek tua ini lebih banyak manfaatnya. Fa'ahadahu 'alal wafa'i, maka sungguh-sungguh kakek tua ini berjanji untuk memenuhinya. 'Alal wafa'i bidzalika, untuk memenuhi janji yang demikian itu. Wa halafalahu, dan bersumpah kepada si abid ini. Faraja'al abidu ila mat'abadihi, maka kembali si abid ke tempat mat'abah itu kalau di dalam itu biara itu ya, jadi bangunan yang khusus dibangun untuk beribadah. Kalau di kalangan kita tempat uzlah ya. Maka si abid ini kembali ke tempat peribadatannya, mat'abah ya. Fabata, maka ia bermalam. Falamma asbaha ra'a dinaraini inda ra'sihi, maka tatkala pagi hari dia melihat ada 2 dinar di sisi kepalanya. Benar-benar dijanji ini. Fa'akhazahuma, ya, maka diambilnya 2 dinar. Ya. Sekarang emas berapa? 1,5 juta. 1,5 juta kali 4.
6 jutaan. Gede, ya. Bangun tidur 2 dinar. Fa'akhazahuma. Wa kadzalikal ghaddu, demikian juga keesokannya. Ya, subhanallah. Enggak jadi nebang pohon nih. Dulu ketika lagi ngomong gini ini, Partai P3 ini mengartikannya ini Golkar nih yang mau ditebangnya. Summa asbahal yaumul tsalisu. Kemudian berpagi hari, ya, pada hari yang ketiga. Wa ma ba'dahu falam yara syai'an. Ya, dan hari-hari berikutnya tidak dilihat ada apa-apa. Ya. Ketiga dan berikutnya enggak ada lagi uang 2 dinar. Faghadiba wa akhadha fa'sahu ala atiqi. Marah si abid itu tadi, ahli ibadah itu tadi, kemudian ya diambilnya kapak, dipanggul di pundaknya. Fastaqbalahu iblisu fi surati syaikhin. Maka menghadang iblis, ya, pada si abid itu dalam wujud orang tua. Faqala lahu ila aina. Iblis bertanya, mau kemana? Qala aqta'u tilka syajarah. Aku akan tebang pohon itu. Faqala kadzabta. Kata iblis, bohong kamu. Wallahi ma anta biqadirin ala dzalik. Demi Allah kau tidak akan mampu melakukan itu. Wala sabila laka ilaiha, dan tidak ada jalan bagimu untuk bisa menebang pohon itu. Qala fatanawalhul abidul yaf'ala bihi. Berkata rawi, maka digapainya, dilaksanakannya oleh si abid untuk mengerjakannya. Kama fa'ala awwamarratin, sebagaimana awal mula ia ingin melakukannya. Faqala, maka menjawab iblis, hayhata. Jauh, beda betul. Ya. Fa'akhazahu iblis wa sarra'ahu. Maka ditariknya si abid itu oleh si iblis wa sarra'ahu, dan dibantingnya. Terbalik. Kalau awal sebelum dia terima duit, berantem itu kuat ini ahli ibadah, pegang dia bisa banting iblis. Kalau ini enggak, dia malah dibanting sama iblis. Fasarra'ahu, maka dibanting oleh iblis abid itu tadi. Fa'idzan huwa kal usfuri baina rijlaihi. Ketika itu, huwa si abid itu kal usfur, seperti burung pipit. Baina rijlaihi, di antara kedua kaki orang. Wa qa'ada iblisu ala sadrihi. Ya, duduk iblis di atas dadanya si abid itu tadi. Wa qala, dan berkata iblis, la tantahiyanna an hadzal amr aw la uzabbihannak. Sungguh-sungguhlah kau berhenti dari tujuanmu yang ini, atau akan sungguh-sungguh aku sembelih kamu. Ya. Fanazarul abidu, maka memandang si abid, faizan la taqata lahu bihi. Ketika itu tidak punya kemampuan, ya, untuk melawan si orang tua itu tadi, si iblis. Qala, berkata si abid, ya hadza ghalabtani fa khalla anni wa akhbirni kaifa ghalabtuka awalan wa ghalabtanil an. Ini stressing pointnya ini. Qala, bertanya si abid, ya hadza, wahai tuan, ghalabtani, ya, kau mengalahkan aku, fa khalla anni, ya, kau menyingkirkan aku. Wa akhbirni kaifa ghalabtuka, beritahukan kepadaku bagaimana aku bisa menang kepadamu awalan, pada awalnya. Wa ghalabtanil an, dan sekarang kau justru yang menang. Faqala, maka iblis menjawab, la annaka ghadabta awwala marratin lillah. Sesungguhnya dirimu ketika marah dahulu awal murah itu marahnya karena Allah. Wa kana niyatukal akhirata,
dan niatmu pada waktu itu adalah semata-mata akhirat. Fasakharani Allahu lak, maka Allah ya menguasai aku untuk dirimu itu tadi. Akhirnya bisa dibanting itu tadi. Allah menundukkan aku untukmu. Wa hadzal marratu ghadabta li nafsika walidunya. Sekarang ini kau marah karena kepentinganmu dan urusan dunia. Fasyarra'tuka, maka aku bisa membantingmu. Sekarang marahnya karena nggak dapat duit. Kalau dulu kau marah memang betul karena Allah. Tujuannya akhirat. Sehingga aku tidak mampu melawanmu. Sekarang enteng seperti burung membantingmu itu. Karena marahnya itu kepentinganmu. Dan karena dunia yang kau harapkan. La ilaha illallah. Fasyarra'tuk. Aku mudah membantingmu. Nah ini perlu ya dipikirin juga nih. Jadi ustadz ya, kemarin banyak yang goyang juga itu karena memang 2 pasang, 3 pasang itu kekuatannya beda-beda itu. Jadi kadang-kadang belajar sama iblis benar juga ya. Wa hazihil hikayatu tasdiqu qaulihi ta'ala, dan hikayat ini membenarkan firman. Wa hazihil hikayatu, kecuali hamba-hambamu di antara mereka itu yang ikhlas. Kalau yang ikhlas nggak bisa dibanting ya. Isla yatakhannasul abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Karena tidak bisa memurnikan seorang hamba dari syaitan itu kecuali dengan perbuatan yang ikhlas. Orang nggak bisa melepaskan diri itu dari setan kecuali ikhlas. Jadi gini, ibadah apa saja bisa dipengaruhi sama setan. Yang nggak bisa dipengaruhi sama setan itu ikhlas gitu. Nggak bisa diintervensi. Kalau orang sudah membuatnya ikhlas gitu, nggak bisa nih ikhlasnya ini dirongrong gitu supaya berubah setengah ikhlas gitu, nggak bisa. Ya, la yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Sesungguhnya tidak bisa membebaskan seorang hamba dari setan itu kecuali dengan ikhlas. Dia bisa melepaskannya. Walidzalika kana Ma'ruf al-Qurhi rahimahullahu taala yadribu nafsahu. Karena yang demikian itu Asy-Syaikh Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah yadribu nafsahu, pernah memukul dirinya sendiri. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, ya nafs akhlisi takhallasa. Akhlisi ini karena an-nafsu ini ya, an-nafsu itu majaz muannas. Jadi ya, akhlisi, ikhlaslah engkau ya, tatakhallasa ya, maka kau akan bisa membebaskan diri. Dipukul ya, subhanallah. Ini kan kalau orang yang lihat kayak orang gila ya, orang ambil kayu mukulin diri sendiri, ngomong ikhlaslah engkau gitu. Tapi bagi orang yang bisa memisahkan antara raga dan sukma, itu memang mereka bisa berdialog. Jadi ini juga perlu pembimbing ya. Jadi kita ini ya seperti Ma'ruf al-Qurhi ini, kita keluarkan dulu sukma kita dari raga kita. Kemudian ketika kita sudah berhadapan, kemudian sukmanya itu ngomong, memaki kepada si raganya itu tadi.
Itu bisa. Ya. Tapi kalau yang tidak terbimbing bisa, ya, kacau, ya, jadi bisa berbahaya. Tapi itu di kalangan ulama-ulama mutasawwifin itu biasa, ya, seperti itu. Yang tidak yang ditolak itu adalah hulul. Hulul itu bersatunya Tuhan kepada diri seseorang seperti orang kesurupan. Nah, dalam sekte Nasrani di Irlandia itu ada pemahaman itu. Jadi ketika ya Tuhan yang mereka percaya itu masuk pada seseorang itu, maka dia akan memberi kabar dan menjawab apa yang ditanya. Tapi itu sekte itu sendiri di kalangan orang-orang Nasrani itu ditolak. Gitu ya. Begitu juga kita tidak mengenal hulul. Kalau ini bukan hulul. Kita ini suka nggak dimarah-marahin sama jiwa kita. Gimana sih, kenapa nggak dikasih tadi? Kasih, dia kan perlu bantuan. Pernah nggak dimarahin seperti itu? Ya kan? Terus pernah nggak kita bilang, kenapa segitu ngasihnya? Kan duit masih ada, kasih yang lebih. Dia butuh, balik lagi. Gitu. Nah itu yang ngomong itu sukma, yang dimarahin itu raga. Ya, karena memang potensialnya berbeda. Ini fisik, ini potensinya adalah potensi ikhtiari, dan ini yang metafisik ini ruhi, ini ruh adalah kehendak Tuhan. Ya. Bertemunya fisik dan metafisik inilah baru disebut dengan manusia. Sehingga ada jismul kasif, ada jismun latif. Ya. Nah, yang latif itu yang bisa memarahinya. Jadi dia duduk dimaki-maki, dia memaki-makinya. Nah, itu sambil muku itu. Ikhlaslah, akhlisi, akhlisi. Kalau orang lihat dia orang gila. Ngomong sendiri, mukul sendiri gitu. Kalau nggak belajar nih aneh gitu. Itu yang mau ngelamar anaknya nggak jadi itu. Bapaknya gila. Bapaknya nggak beres. Ini juga Bapak di luar jangan ngomong-ngomong begini. Di luar ngomong ini, dia nggak ngikutin kajian ini, bermasalah. Belajar di mana sih tasawuf begitu? Ya. Wa qala Ya'qub al-Makuf. Berpendapat Ya'qub al-Makuf, al-Makfuf. Al-mukhlisu man yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Ini bagus banget nih definisi. Al-mukhlisu, orang yang ikhlas itu, man yaktumu hasanatahu, orang yang menyembunyikan perbuatan-perbuatan kebaikannya, kama yaktumu sayyi'atahu, sebagaimana orang menyembunyikan keburukannya. Nggak ada orang yang buruk diobral gitu, kecuali nggak waras gitu. Nah, kalau orang ikhlas itu seperti itu. Dia sembunyikan kebaikannya sebagaimana dia sembunyikan kalau buruk. Wa qala Sulaimanu, berkata Sulaiman, tuba liman sahat lahu khatwatun wahidatun la yuridu biha illallah ta'ala. Beruntung bagi orang yang sah baginya satu langkah yang ia bermaksud dengan satu langkah itu kecuali karena Allah Ta'ala. Jadi walaupun satu langkah, kalau sahih lillahi Ta'ala itu beruntung. Satu langkah dia bisa ikhlas karena Allah melakukannya.
Apalagi maksudnya ini mimbabit taglib, apalagi berjalan jauh dia bisa karena Allah. Maka itu luar biasa. Wa kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ila Abi Musa Al-Asy'ari. Pernah menulis surat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Man khalasat niyatuhu kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memurnikan niatnya karena Allah, kafahullahu ta'ala. Allah akan cukupkan baginya ma bainahu wa bainan nas, antara dirinya dan orang banyak, orang lingkungan. Ya, jadi kunci dari sebuah ibadah itu ikhlas. Wa kataba ba'dul awliya'i ila akhin lahu. Pernah menulis sebagian para aulia kepada saudaranya. Akhlisin niyata fi a'malik. Ya, yakfikal qalilu min amal. Akhlisin niyata fi a'malik. Murnikanlah niatmu itu, artinya ikhlaskanlah niatmu itu fi a'malik, pada amal-amalmu, ibadah-ibadahmu. Yakfikal qalilu minal amali, cukup bagimu ibadah sedikit. Ya, nggak perlu banyak. Ibadah nggak perlu banyak, yang penting ikhlas. Ya, subhanallah. Apalagi banyak, ya. Yang penting ikhlas. Cuma kan jaga ikhlasnya yang berat. Ya. Berat, ya. Kadang-kadang dicuri, ya, dipotong dalam lipatan, ya, sehingga kita susah. Wa qala Abu Ayyub As-Sakhtiyani, berkata Abu Ayyub As-Sakhtiyani, takhlisun niyati alal ummali asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Memurnikan niat-niat itu alal ummali, bagi orang-orang yang ahli beramal, ya, ahli ibadah, asyaddu alaihim, lebih berat bagi mereka, min jami'il a'mal, dibandingkan dari amal ibadahnya itu sendiri. Jadi memurnikan ibadah bagi ahli ibadah itu lebih berat ketimbang ibadah yang dikerjakan. Padahal ibadahnya saja sudah berat, ya. Bangun malam, pernah. Bangun malam itu berat banget. Ya. Tapi menjaga supaya ikhlas karena Allah itu jauh lebih berat lagi. Jadi Bapak sekalian, kita ini sambil ngaji minta dalam hati, ya. Allahumma ja'alni mukhlishan. Ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Waja'alna minal mukhlisin. Jadikan kami semua, istri, anak, keluarga, ya, orang-orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu dua, ya. Harus diminta dan harus berlatih. Dalam satu hadis Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya, mahwal ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Hadis itu mengatakan fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ala Jibril. Nabi nggak bisa jawab sampai beliau bertanya kepada Jibril. Wasakata Jibril hatta sa'ala Israfil. Israfil ditanya sama Jibril nggak bisa jawab. Hatta sa'alallah, sehingga bertanya kepada Allah. Mahwal ikhlas. Itu hadis itu sahih. Maka Allah mengatakan al-ikhlas huwa sirrun min asrari yu'ti ala qalbi man yasha. Ikhlas itu rahasia, di antara rahasia-rahasia denganku, aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Ini yu'ti ala qalbi man yasha ini adalah apa itu? Kudrahnya Allah nih.
Jadi dalam akidah itu al khair wasyarr bimasyiatillah. Yang baik, yang buruk itu bimasyiatillah, bi iradatillah, bi qudratillah gitu. Ini yang dimaksud dengan yu'ti ala qalbi man yasha gitu. Artinya potensinya yang Allah kasih gitu. Tapi potensi ini nggak bisa kalau kita tidak ikhtiar. Jadi kitanya berikhtiar pengen jadi orang yang ikhlas, maka Allah berikan potensi itu ketemu. Nah, ketemunya antara keinginan kita dengan keinginan Allah itu yang disebut dengan taufik. Ya. Nah, jadi nggak bisa kita ikhlas kalau nggak berusaha dan tidak diberikan potensi sama Allah. Jadi yu'ti ala qalbi man yasha itu bukan maknanya seperti wayang, seperti kaum Jabariyah, bukan. Ya, tetapi kita punya kesempatan untuk berikhtiar. Ya. Berapa menit lagi, Ustaz? 2 menit. Wa kana mutrifun yaqul man saffa safalahu wa man khalata khallata alaihi wallahu a'lam.